berikutnya. Setelah kalian menyelesaikan chapter 3, kalian sudah menyelesaikan ada jurnal transaksi, membeli, dividen, net income, amortisasi itu. Nah, persiapan menuju ke kertas kerja, konsolidasi, teman-teman harus memiliki informasi saldo akhir dari dua akun ini. Akun investment in S sama income from S. Tentu saja ini bisa diperoleh jika kalian sudah memposting jurnal transaksi. Apalagi yang harus dibutuhkan sebelum kita menuju ke kertas kerja? Kalau transaksi kan analisanya namanya excess cost over book value. Kalau di kertas kerja kita menggunakan pendekatan utuh tersirat nilai utuh 100%-nya perusahaan yang disebut dengan implied value. Nah, implied value dikurangkan dengan book value itu namanya adalah pendekatan excess fair value over book value, EVBV. Jadi sebelumnya kalian harus sudah menyiapkan ini dulu, termasuk sampai tabel amortas ekses dan amortisasinya nanti selama 2 tahun. Baru kemudian kita melangkah mempersiapkan jurnal kertas kerja. Jurnal transaksi tadi ada 4, jurnal kertas kerja nanti yang dasarnya ada 5 ya. Kita kenal dulu dari yang poin pertama. Keterangannya memang panjang, karena itu memang ada menjelaskan tentang fungsi jurnalnya juga teman-teman. Keterangan yang pertama ya, jurnal yang dibuat itu untuk mengeliminasi saldo income from S, mengeliminasi dividen S, dan mengembalikan investment in S ke saldo awal. Nanti kalian jangan kaget kalau di jurnal kertas kerja konsolidasi itu antik aneh-aneh. Misalnya, kalau biasanya kalian menemukan suatu posisi aset normalnya di debit, loh kok di kredit? Atau kalian menemukan suatu biasanya posisi normal pendapatan kan di kredit, loh kok jadi di debit. Nah, karena kertas kerja kebanyakan itu tujuannya untuk mengeliminasi. Eliminasi itu apa? Eliminasi itu menolkan, menghilangkan, menghapus sebuah saldo suatu akun. Nah, kenapa harus dihapus? Karena nanti kertas kerja nanti akan kita praktekkan sebentar lagi ya. Setelah jurnalnya semua selesai, kita akan belajar posting ke yang namanya kertas kerja beneran. Kertas kerja itu menggabungkan antara laporannya parent dengan perusahaan anak subsidiary. Nah, ketika parent induk sama subsidiary anak digabung, ternyata tidak semudah itu, saldonya hanya ditambah semua. Ada saldo-saldo tertentu yang kalau kita paksakan bertambah seperti itu, nanti kedobelan. Jadi parentnya nyatet, subsidiary-nya nyatet, nanti kalau kita jumlah begitu saja, nah itu nanti jumlahnya malah nggak beraturan. Asetnya kebesaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu makanya di sini ada muncul eliminasi. Jadi beberapa saldo, khususnya yang mengaitkan antara P sama S, parent sama subsidiary, harus dienolkan teman-teman. Nah nanti akan saya tunjukkan setelah kita buat jurnalnya ya. Kita mulai dari jurnal yang pertama. Namanya saja eliminasi income from S. Kita dapat dari mana sih saldo income from S? Nah, kita tadi sudah menyiapkan adanya buku besar atau general ledger-nya income from S. Kita sekarang bisa tahu di sini. Berapa saldo akhirnya income from S tahun 2011? 25.200. Nah, ini mau kita hapuskan ini. Berarti karena ini kredit ya, supaya ya, habis jadi nol dia banget. Debit aja semuanya. Jadi income from S silakan di debit sebesar 25.200 itu tadi. Ingat tujuan kita memang menolkan. Apalagi yang harus dinolkan? Ternyata yang harus dinolkan adalah dividen. Nah, dividen kalian harus ingat dividen itu adalah bagian dari equity. Kalau perusahaan bagi dividen berarti mengurangi equity. Equity bertambahnya di kredit berarti dividen mengurangi equity. Dividen itu normalnya di debit. Karena kita mau hapus dividen, maka dividen debit itu kita hapuskan di kredit. Berapa banyak dividen dari S yang kita pernah catat kalau kita sebagai P? Ini soalnya. Lihat tahun 2011. Coba sebutin dong. Kita terima dividen berapa dari S? Ayo, yang mana angkanya? Berapa? 20.000. Kali? 90%. Pintar. 20.000 itu yang diumumkan oleh S, kita hanya memiliki 90% ya. Ini terbukti dari jurnal transaksi yang dulu kalian pernah record. Lihat kursor saya. Jadi kita pernah terima 20.000, 90% kepemilikan kita. Nah, itu kita hapuskan.
Supaya nanti nggak kedobelan, teman-teman. Nanti deh, kalian akan mengerti kenapa kok harus eliminasi ini ketika kita nanti mengerjakannya dalam kertas kerjanya kita posting. Nah, ini 18.000. Sebenarnya kalau saya mau buat balance ya, gampang sekali ya. Tinggal begini aja, kurang yang ada di kredit ya. Yaitu satu akun lagi yang terlibat di jurnal eliminasi pertama, yaitu investment in S. Tapi saya nggak mau kalau kalian hanya mengurangkan 25 dengan 18 biar balance. Kita buktikan ya. Investment in S itu harus dikembalikan ke saldo awal. Coba lihat di account. Investment in S-nya bergerak dari 360.000 jadi 367.200. Berarti investmentnya bertambah debit 7.200 kan. Nah, kita mau kembalikan lagi ke saldo awal, berarti 7.200 debitnya kita cancel, pindahkan di sebelah kredit. Nah, cocok ya. Kalau teman-teman teliti dalam mengerjakan jurnal transaksi, dalam posting ke buku besar itu tadi, untuk menemukan saldo investment sama income, nanti jurnal yang kalian buat itu bisa balance dengan sendirinya. Mari kita ulangi lagi. Siapa yang mau jawab, sebutkan nama dulu ya sekarang, karena mulai sekarang akan dicatat poin plusnya. Kita akan lakukan teknik yang sama untuk tahun 2012. Ada yang mau barengan sama saya kerja? Sebutin nama dong. Tenang, kita kerjanya bersama-sama. Pilih akun yang mau dikerjakan duluan. Kalau tadi kita dari income, kamu coba dari yang lain. Biar kita buktikan jurnal ini mau dikerjakan dari jalan manapun tuh sama akhirnya. Mau dari mana? Akun apa? Investment in Boleh. S. Investment in S tujuannya dikembalikan ke saldo awal. Lihat tahun 2012, investment in S-nya. Dari 367.200 jadi 324. Berarti berkurang alias bergeraknya itu di kredit 43.200. Nah, ini di cancel. Gimana, Jen? Berarti di kredit, Bu. Loh, 43.200 itu di Di kredit. debit. Ya, Bu. Nah, Berarti jadi kita mau cancel investment in S di debit. Berapa tadi besarnya? 44.000 berapa berarti? Ini, berapa tadi? 43.200, Bu. 43.200 kredit kita debit. Lalu, akun apa lagi yang akan dikerjakan? Misalnya income. Income dapat dari mana income? Dari data di atas juga, Bu, buku besarnya. Ya, tahun 2012 income from S-nya berapa? Itu kan di debit, berarti di kredit ya, Bu. Betul, ini kan akhirnya di debit 43.200. Supaya jadi 0, berarti di kredit berapa? 43.200. Nah, satu akun lagi yang terlibat di jurnal eliminasi pertama, itu harusnya dividen. Kalau dividen kalian nggak usah bingung debit kredit. Sekali lagi dividen itu normalnya pasti debit sehingga di eliminasinya di kredit. Nah ini 0 nih. Kalau memang kita buktikan ya, kalian memang benar ingat ceritanya, coba lihatin Jen. Buktikan dividennya 0 mana? Itu, Bu, tidak ada pembagian dividen. Betul, tahun 2012 S-nya tidak ada pembagian dividen 0. Sehingga kita mau kalikan 0 dengan angka berapapun, ya 0. Selesai teman-teman. Itu yang pertama ya, itu kertas kerja yang pertama. Berikutnya, jurnal yang kedua. Kita harus mencatat ada istilah, nah ini baru nih buat kalian, NCI. Mungkin ada yang sudah tahu kepanjangannya NCI. Non-controlling interest. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan satu-satu ya. Non itu tidak kontrol mengendalikan interest kepentingan. Kepentingan yang tidak bisa mengendalikan alias minoritas. Ketika bicara konsolidasi, kita menguasai perusahaan itu di atas 50% ya. Apalagi di sini kita 90%. Nah, kita menguasai S 90%, berarti ada pihak lain yang menguasai S juga, tapi minoritas cuma 10%. Nah, orang itu, pihak itu disebut dengan non-controlling interest. Kalau kita konsolidasi, kepemilikan kita di atas 50, pastilah orang lain itu jadi minoritasnya. Karena kita punya sekecil apapun ya, misalnya 50,5% pun, nah berarti kan orang itu cuma 49,5 teman-teman. Nah berarti lebih kecil dari kita, kalau lagi rapat di voting para rapat umum pemegang saham pun, apapun yang diikuti ya keputusan kita, karena keputusan kita pasti selalu lebih menang persentasenya. Nah ternyata
Di kertas kerja, kita harus mengakui berapa besar kepemilikan minoritas tersebut. Itulah yang disebut dengan NCI share ya. Jadi bagian pihak minoritas itu. Sekedar info karena ini suatu akun yang baru buat kita, NCI share, non-controlling interest share ini adalah sebuah beban bagi kita. Teman-teman ingat kan, beban, expense, itu kalau di akuntansi memang normalnya di sebelah debit karena mengurangi modal ya. Kemudian, apalagi yang harus kita record di jurnal yang kedua? Masih tentang dividen, tapi sekarang bukan dividen kita, ini dividennya yang minoritas nanti. Kemudian, satu hal lagi bagian untuk NCI. Nah, bagian untuk NCI, non-controlling interest ini juga suatu akun yang baru bagi kita. Kenali dulu, non-controlling interest ini adalah sebuah akun modal, equity, sehingga saldo normalnya di sebelah kredit. Bisa ya dianggap sebagai modal, karena kita yang punya perusahaan itu terima suntikan dana dari pihak eksternal yang minoritas, nah itu bagaikan seperti owner investment gitu loh. Non-controlling interest itu modal, suntikan dana. Oke, saya punya rumus sekarang di sini. Untuk mencari NCI share, kalian jawab lagi, coba dikonfirmasi lagi. Berapa persen kepemilikan NCI? Kalau kita memiliki S 90%, berarti minoritasnya berapa persen? 10. Jadi kalau nanti kalian menemukan soal kita memiliki 75, minoritasnya berapa persen? 25. Dan seterusnya. Begitulah teman-teman. Kemudian ini nanti berapa besar sih beban kita untuk dia, alias bagiannya dia itu berapa banyak? 10% dari net income yang sudah dikurangi amortisasi ya. Mari kita coba terapkan dalam perhitungan. Net income-nya berapa tahun 2011? Coba dicari. Net income tahun 2011. 60.000. 60.000. Nah, 60.000 itu 90%-nya untuk kita, 10%-nya untuk dia gitu ya. Nah, yang untuk dia itu anggap sebagai beban. Tapi rumusnya di AKL bukan dikali doang begitu saja, tapi harus dikurangi dengan ini. Amortisasi sekali lagi jangan terjebak yang Eko BV sudah selesai untuk jurnal transaksi saja. Ketika bicara kertas kerja, kita bicara pendekatan utuhnya perusahaan. Amortisasi 2011-nya 32.000. Jadi net income kurangi amortisasi. Jadi kalau dibaca tuh utuh teman-teman. 60.000 kan utuh. Kurangi amortisasi utuh 32.000, nah dia dapat 10%-nya. Bagi kita terbebani 2.800. Nah, teman-teman, tadi saya bilang angka utuh sekalian sih saya mau matematika dikit sama teman-teman ya. Sebenarnya konsep amortisasi itu utuh apa enggak itu seperti apa? Mungkin ini akan semakin lebih, kalian jadi lebih paham semakin konsepnya ya. Kalau kita memiliki 90%, kita sudah pernah hitung pakai Eko BV kan 28.800 amortisasi kita ya. Kalau kita memiliki 90%, maka amortisasi kita 28.800. Nah, kita ingin tahu amortisasi fullnya, kali silang aja di matematika. Berarti 100 kali 28.800 bagi 90%. Loh, ketemunya cocok kan? 32.000. Jadi sebenarnya kenapa yang masuk di sini harus utuh ya? Logika matematikanya kan utuh dikali 10%. Gitu. Oke, jawab lagi. Dividen. Dividen kita dapat 20.000 kali 90%. Dia minoritas berarti dapat berapa? 20.000 kali 10%. Nah itu berpikirlah dari sudut pandang yang satunya. Orang lain yang minoritas itu tadi. Nah, saya tidak menganjurkan ya, kalau kalian mengerjakan akuntansi itu gini, cari aja balance-nya. Terus nanti sisanya ya udah balance-kan. Tapi untuk yang NCI saya perbolehkan. Kenapa? Karena nanti saya punya di sini cara menghitung NCI sebenarnya. Cara ini akan terlalu lama kalau kita terapkan dalam sebuah tes begitu ya. Asal saya pernah mengajarkan kalian satu kali aja hari ini dan jadi kalian paham konsepnya ya. Kenapa kok di sini bisa ketemu angka 800? Saya blok warna kuning. Nah, kita akan buktikan kenapa kok bisa ketemu 800. Benernya nggak boleh ya. Kalau cuma debit kreditnya biar balance aja, Bu. Nggak boleh. Sebenarnya itu ada caranya. Nah, saya mengajak kalian menghitung
Satu kali ya, bagaimana cara menghitung 800 NCI itu sebenarnya. Sebelum saya menghitung NCI sebenarnya, biar nanti datanya 2 tahun komplit, bagaimana kalau ini kita lanjutkan dulu sampai tahun kedua ya. Mari kita lanjutkan tahun kedua. Hitung NCI share tahun kedua. NCI share-nya 10% dikalikan, coba cari data tahun kedua, tahun 2012, net income-nya berapa? Net loss Net 50.000. Oh iya, net loss-nya berapa? 50.000. Oke, hati-hati itu negatif berarti. Masih dikurangi dengan amortisasi lagi loh. Berapa amortisasi utuh 2012? 2000. 2000. Iya. Negatifnya sudah terwakilkan di sini ya teman-teman ya. Hati-hati minus 52 kali 10%. Ini kan aneh. Nah, aneh itu artinya harusnya NCI share kan di debit. Tapi karena ini aneh ya, baliklah saldonya ya. Kemudian dividen tidak bisa pindah tempat. Dividen selalu dikredit. Dividennya tahun kedua kalau teman-teman ingat tadi 0. 0 mau dikali berapapun ya 0. Nah, supaya balance, berarti kan kita membutuhkan yang di debit 5.200. Saya kasih blok warna kuning juga. Kita akan menghitung ya, bagaimana sih menemukan NCI sebenarnya. Bagaimana kita mengakui modalnya si minoritas itu tadi sebenarnya. Bukan hanya dari debit kreditnya dibalancein, bukan. Ada konsepnya ternyata. Ternyata konsepnya untuk menghitung NCI yang sebenarnya, kalian harus berpikir jadi NCI. Jadi kalian harus membuat ulang jurnal transaksi. Ada 4 jurnal transaksi yang sudah kalian kenal. Beli, dividen, net income, dan amortisasi. Tapi sekarang berpikirlah jadi sudut pandang yang 10%. Coba sih saya cek dulu, saya mau ingatkan kita bersama dulu. Apa sih jurnal belinya kita biasanya kalau P yang membeli S? Coba. Investment pada cash. Investment in S pada gas, begitu ya. Nah, sekarang kita jangan jadi konsep P membeli S. Kita coba jadi NCI-nya yang beli S. Kita mau konversi istilah dulu, teman-teman. Kalau bagi P, berinvestasi di S, itu berarti dia punya aset namanya investment ya. Investment itu saldo normalnya di sebelah debit. Mari kita konversi istilah, itu sekarang berubah menjadi, kalau kita, perusahaan kita, tiba-tiba dapat suntikan dana dari eksternal, nah itu namanya modalnya bertambah di sebelah kredit. Jadi investment in S, kalau berpikir dari sudut pandang yang minoritas itu jadi NCI. Terus kalau dulu ada pendapatan dari investasi, income from S, saldo normalnya kredit. Nah, sekarang kita berpikir terbalik. Oh, kalau nanti ada pendapatan harus dibagi sama yang minoritas. Berarti sekarang jadi beban. Jadi kalau kita membeli S kan investment in S pada gas. Tapi kalau ada minoritas yang ikut-ikutan beli S, berarti uangnya memang masuk, tapi modalnya bertambah. Gini, ini sudut pandangnya jika ada NCI membeli S. Uangnya memang masuk di S, tapi kita harus berbagi modalnya dengan orang lain yang disebut dengan NCI. Nah, ngomong-ngomong tentang cost-nya, ternyata dulu belinya 360.000. Kalian harus berpikir matematis lagi di sini. Supaya mendapatkan kepemilikan 90%, dulu cost-nya 360. Berarti supaya mendapatkan 10%, bayar berapa? Bagaimana? Kali silang matematikanya? Bisa? Berarti gimana? 10% kali 360. Dibagi 90%. Bagus. Berarti ini investasinya setara 40.000, teman-teman. Nah, jurnal membeli hanya dibuat satu kali saja, tahun depannya tidak. Oke. Mari kita berpikir tentang konsep dividen sekarang sambil saya copy paste kan yang dulu gitu ya. Ini dulu ya. Cash to investment in S. Sekarang balik teman-teman. Dibalik ini jurnalnya. Cash-nya debit jadi di kredit. Kemudian investment in S-nya di debit. Sekarang berubah nama jadi NCI. Bagi uang, keluar uang buat bayar dividen, modalnya berkurang. Nah, berapa besar
Kalau kita 20.000 kali 90%. Kalau minoritas berarti 20.000 kali 10%. 10%. Oke, 2.000 sudah tercatat untuk dividen. Tahun depannya tidak bagi dividen ya, jadi no end. Kalau misalnya bagi dividen caranya sama. Kita sekarang review yang net income yang dulu. Net income, dulu kita catatnya investment in S to income from S. Investment in S to income from S. Dibalik semua sekarang. Investment berubah nama jadi NCI. Income from S jadi NCI share. Nanti tahun depannya kalau rugi dibalik ya. Berarti NCI-nya yang di debit, NCI share-nya yang di kredit. Net income-nya 60.000. Kalau minoritasnya 10%. Terus tahun depannya net loss-nya 50.000. Minoritasnya 10%. Terakhir, tentang konsep amortisasi. Dulu kalau P jadi yang nyatet P membeli S, amortisasinya income to investment. Sebentar, ini saya betulkan ya. Tahun depannya ini tetap income to investment ya teman-teman ya. Tetap income to investment. Sebentar ya, nanti kita betulkan ya. Kok ada yang salah?